Apa saja peristiwa terkini yang menjadi sorotan di Bandung Kota? Dengan fakta yang akurat, kami hadirkan rangkaian informasi terpercaya juga tamu spesial hanya untuk Anda. Kami sampaikan laporan langsung di setiap perkembangan lewat berita. Berita pertama ialah pembukaan Taman Aruman di Kota Cimahi. Sudah ada rekan Fahmi di sana. Bagaimana Fahmi? Selamat pagi pemirsa sekalian, saat ini saya sedang berada di salah satu kawasan di Kota Cimahi, tepatnya di daerah Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara. Pemerintahan Kota Cimahi kembali menghadirkan ruang terbuka hijau bagi masyarakat Kota Cimahi melalui diresmikannya Taman Aruman 2 ini ataupun Taman Layang Aruman ini yang terletak bersebelahan dengan Mall Publik Pelayanan Cimahi. Saat ini pemerintah berharap agar taman ini dapat menjadi salah satu tempat rekreasi terbaru bagi masyarakat Kota Cimahi, dan melalui peresmian ini pemerintah berharap agar Taman Aruman 2 ini dapat menjadi ikon terbaru bagi Kota Cimahi dan memperkuat Kota Cimahi sebagai kota yang ramah lingkungan dan berbudaya. Saya Fahmi mengabarkan dari lokasi. Kemacetan terjadi di Bundaran Cibiru dikarenakan adanya perbaikan jalan. Kita sudah terhubung dengan rekan Raffi di tempat. Bagaimana Raffi keadaan di sana? Serta selamat pagi pendengar, kami melaporkan dari Bundaran Cibiru di mana kemacetan parah terjadi sejak pagi ini. Kendaraan dari berbagai arah, baik itu menuju pusat kota maupun keluar kota, terjebak dalam antrian panjang. Penyebab utama kemacetan tampaknya adalah volume kendaraan yang meningkat, ditambah dengan adanya proyek perbaikan jalan yang sedang berlangsung di sekitar area ini. Beberapa pengendara juga terlihat frustasi mencoba mencari jalan alternatif, namun tidak banyak yang berhasil. Kami mengingatkan bagi Anda yang berencana melintas di area ini untuk mencari rute alternatif dan bersabar. Tim kami akan terus memantau situasi dan memberikan informasi terkini. Tetap ikuti kami untuk update selanjutnya. Kembali ke studio. Kalau udah gede, tiap tanggal tua, pagi siang malam makannya mie instan. Kalau mau nelfon bisanya cuma miss call. Jadi orang gede menyenangkan, tapi susah dijalanin. Pakai dulu, bayar kapan kamu suka. Indi Plus, layanan prabayar, kenyamanan pasca bayar. Namanya Malika, dia ini kesayangan kami. Dia kami rawat, kami lindungi. Dia seperti anak kami sendiri. Kami selalu sepenuh hati memelihara Malika, kedelai hitam berkualitas untuk menghasilkan kecap Bango. Karena rasa tak pernah bohong. Bango, benar-benar kecap. Kita hadir kembali untuk menyampaikan perkiraan cuaca hari ini, Selasa 5 November 2024. Perkiraan cuaca di Kota Bandung pada hari ini diperkirakan akan cerah berawan dengan intensitas puncak suhu 30 derajat Celcius. Di kota lain di Jakarta diperkirakan akan hujan dengan intensitas suhu 33 derajat Celcius. Dan di Kota Surabaya diperkirakan cerah pada hari ini dengan suhu puncak 34 derajat Celcius. Untuk Anda yang akan beraktivitas, selalu berhati-hati dan menjaga kesehatan. Paling benar gambarnya, paling benar suaranya, paling benar garansinya. Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Dimanapun, kapanpun, nongkrong makin seru bareng Nescafe. Rasa ala kafe.
Pendidikan merupakan hal yang sangat penting yang harus didukung oleh negara. Salah satunya mahasiswa asal Indonesia yang sekarang sudah berkuliah di Stanford University Amerika Serikat dengan menggunakan beasiswa LPDP, yaitu Nanda Fadilah. Kita sudah terhubung dengan Nanda Fadilah. Bagaimana kabar baiknya Nanda Fadilah? Halo, kabar baik Mbak Najwa. Walau sekarang di sini lagi winter ya, agak sedikit dingin tapi di sini pengalamannya luar biasa banget. Karena merasa bangga dan bersyukur banget aku di sini sebagai seorang warga negara Indonesia bisa jadi bagian kecil dan membawa Indonesia ke panggung internasional. Oke. Nanda Fadilah dulu kuliah S1 di KPI UIN Sunan Gunung Jati Bandung ya. Dan sekarang sudah berkuliah di Stanford University. Banyak nih penasaran ya, bagaimana sih ceritanya bisa dapat kesempatan ini, apalagi sekarang mungkin sudah mahir ya dengan bahasa Inggris? Oke, jadi begini Fik. Awalnya aku dapat beasiswa LPDP itu kan memang gak mudah sekali. Aku harus dapat IELTS minimal 7.0 dan akhirnya aku dapat 8.0. Alhamdulillah. Itu pun gak mudah karena aku dari desa, tepatnya di Kampung Surade. Itu tuh benar-benar aku harus belajar otodidak dan karena di sana gak ada course dan segala macamnya. Jadi memang aku harus belajar sendiri, work hard by myself dan sampai akhirnya aku sampai ke dapat beasiswa LPDP dan going to Stanford University. Oke Nanda, sangat-sangat menginspirasi ya. Jadi sebenarnya ya sekarang sudah di Stanford University, bagaimana sih menghadapi lingkungan yang berbeda mungkin ya, adaptasinya seperti apa Nanda? Betul, di Stanford itu aku belajar tuh nggak soal akademik, justru harus dengan belajar culture di sini yang tentunya berbeda sekali dengan di Indonesia, apalagi aku dari kampung dan tapi karena berbekal dan basic as a communication student di KPI UIN Bandung, aku bisa beradaptasi dengan baik dengan warga sekitar di sini dan juga bekal skills Inggris aku dan juga sekaligus aku bisa mengajarkan kepada mereka budaya Indonesia dan kita sekarang sudah saling berteman dan saling memberikan ilmu pengetahuan tentang negara masing-masing. Oke, sekarang khususnya gitu ya untuk teman-teman kita di sini di Indonesia, apa sih pesan dari Nanda yang teman-teman kita di sini tuh yang merasa nggak punya privilege? Bagaimana Nanda? Nah betul itu. Privilege itu bukan cuma soal materi sih menurut saya, karena privilege itu adalah kita memiliki niat yang kuat untuk membuat goals atau plan hidup kita tercapai. Karena materi itu hanya sebagian kecil, yang paling penting adalah komitmen dan keinginan kamu untuk mencapai goals kamu itu sendiri sih menurut saya Mbak Najwa. Karena seperti yang dikatakan di Home Sweet Loan yang kemarin viral di Indonesia itu filmnya, yang mengatakan bahwa si Kaluna bilang bahwa setiap orang itu untuk orang seperti saya yang bahkan dari orang kampung itu untuk bermimpi saja harus tahu diri. Tapi menurut saya tahu diri itu ketika kita tahu batasan, maksudnya apakah kita punya kemampuan untuk mendapatkan itu dan sebetulnya kemampuan itu bisa kita asah Mbak Najwa. Dan akhirnya saya bisa sampai ke sini pun insya Allah kalian pun bisa untuk menggapai goals-goals kalian. Sepertinya seperti itu Mbak Najwa. Oke, thank you banget Nanda sudah berbagi pengalaman yang inspiratif ya. Kami semua bangga, juga sukses dan sehat selalu di sana Nanda. Terus bawa nama baik Indonesia ya. Terima kasih Nanda. Makasih Mbak Najwa dan semangat untuk anak muda di Indonesia. Tetap semangat dan gapai goals kalian. Terima kasih Mbak Najwa, bye. Oke, baik pemirsa. Jadi jangan takut untuk bermimpi. Karena dengan kita itu usaha dengan maksimal mengejar mimpi tersebut, pasti mimpi itu akan tercapai. Demikian program ini, saya Najwa Halisa Farasuha mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Nantikan kami kembali besok pagi dengan berita dan informasi terkini. Selamat beraktivitas dan semoga hari Anda menyenangkan.